teman-teman, Bapak, Ibu guru semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya, USMCR 10 di channel Usmatkru, channel berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas soal-soal matematika sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang akan saya bahas di sini yaitu tes potensi akademik untuk seluruh guru mata pelajaran dan guru kelas. Pada part ketiga akan saya bahas tentang deret gambar. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal tentang deret gambar. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, ya mungkin teman-teman bisa melihat, bisa mengamati kira-kira alternatif yang tepat pada opsi yang mana, A, B, C, atau D. Silahkan di pause, diamati dulu. Jika sudah teman-teman, mari perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, ini gambar elips. Di dalamnya ada dua lingkaran hitam atau dua bulatan hitam pada gambar pertama. Pada gambar kedua, di dalam elips ada 4 gambar hitam atau 4 bulatan hitam. Pada gambar ketiga, terdapat 8 bulatan hitam. Ya, ini kita lihat polanya, ini pola perkalian 2. Pola perkalian 2. Jadi kalau di sini 2, 4, 8, maka di sini jelas pasti sama dengan 16 bulatan. Namun kenyataannya teman-teman, ini tidak 16, tapi hanya 7. Yang mana terdapat 1 bulatan putih dan 6 bulatan hitam. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap 1 bulatan putih, ya, setiap 10 bulatan hitam itu diganti dengan 1 bulatan putih. Ya. 10 bulatan hitam diganti dengan 1 bulatan putih, sehingga ini jumlahnya 16. Nah, kalau begitu 32 berarti 3 bulatan putih dan 2 bulatan hitam. Seperti itu. Oke teman-teman, jika tidak sesuai silakan beri komentar. Nomor 2. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, teman-teman silakan diamati kira-kira manakah yang tepat, A, B, C, D, atau E. Silakan di pause videonya jika sudah teman-teman, mari kita bahas. Pada baris pertama ini ada 3 gambar, baris kedua ada 3 gambar, baris ketiga juga ada 3 gambar. Ya, untuk baris yang pertama, kita lihat yang paling atas ini bentuknya segitiga. Ini persegi panjang, yang ini bulatan. Pada baris kedua, persegi panjang, bulatan, segitiga. Pada baris ketiga, bulatan, segitiga. Yang masih belum ada yaitu persegi panjang. Ya, jadi di sini yang jelas alternatifnya akan persegi panjang bagian atasnya. Maka B salah, C salah, dan E salah. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagian tengah atau bagian kakinya. Ya, kita di sini saya mulai dari bagian tengah. Ini ada garis panjang, garis lurus ya. Garis lurus, lengkung ke bawah, lengkung ke atas. Garis lurus, lengkung ke bawah, lengkung ke atas. Lengkung ke bawah, garis lurus. Yang belum ada adalah lengkung ke atas, yang belum diketahui, yang belum ada. Jadi, alternatif D yang paling tepat. Nah, kita lihat, perhatikan kakinya juga sama ya. Ini sudah ada, yang belum kaki bentuk seperti huruf M. Jadi D sudah benar. Oke, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, ya teman-teman, di sini coba teman-teman perhatikan dulu kira-kira mana yang tepat, A, B, C, atau D. Silahkan di pause videonya jika sudah teman-teman. Kita mulai. Ini saya ambil kesimpulan seperti ini teman-teman. Untuk segitiga putih diputar 90 derajat ke searah jarum jam putih. Kita putar ke 90 derajat ke arah jarum jam, searah dengan jarum jam, maka bentuknya seperti gambar kedua. Lalu pada gambar kedua ini kita putar lagi 90 derajat searah jarum jam, maka bentuknya pada gambar ketiga. Nah, gambar ketiga ini kalau kita putar lagi 90 derajat, maka bentuknya ada pada alternatif A atau C. Maka B dan D ini sudah salah, ya, A dan C. Nah, yang berikut teman-teman, kita lihat segitiga hitamnya. Hitam ini diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, putar ke atas. Putar ke arah atas, maka gambarnya seperti gambar nomor 2. Untuk nomor 2 ini kita putar lagi ke atas, ke sini ya, ke yang searah
berlawanan arah jarum jam, nanti bentuknya pada gambar ketiga. Lalu pada gambar ketiga ini putar lagi satu kali 90 derajat ke bawah, maka akan menghadap ke atas. Jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif C. Nomor 4. Ya, silakan di pause videonya. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, silakan diamati baik-baik kira-kira alternatif yang tepat A, B, C, atau D, silakan dilihat. Jika sudah teman-teman, saya lanjut. Pada gambar pertama, ini ada titik hitam di sebelah kiri, titik putih sebelah kanan. Lalu pada gambar kedua, titik hitamnya ada di bagian bawah, ya, titik hitam di bagian bawah, titik putih ada di bagian atas, berarti putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ya. Sementara yang ini, yang putih, putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sama ya. Lalu pada gambar ketiga kita putar lagi, diputar lagi 90 derajat sehingga yang putih ini ada di sebelah kiri dan yang hitam ada di sebelah kanan. Lalu gambar berikutnya pas kita putar lagi, putihnya akan ada di bawah dan hitamnya ada di bagian atas. Maka B salah karena putih ada di kanan, D juga salah karena putih ada di bagian kiri. Kemungkinan benar hanya A dengan C karena putihnya ada bagian bawah dan hitam bagian atas. Oke, yang berikut kita perhatikan gambar yang ada di dalam, yang di bagian tengah. Ini adalah gambar segitiga. Lalu ini segi 4, ini segi 5, maka yang jelas pasti yang di sebelahnya adalah segi 6. Sehingga alternatif yang tepat pada opsi A. Oke, nomor 5. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, oke teman-teman, di sini mungkin saya langsung memberitahukan bahwa untuk jawaban ini teman-teman, menurut saya belum yakin ya. Jika teman-teman punya pemikiran lain, silahkan beri tanggapannya di kolom komentar ya. Menurut saya ini kan kita lihat dari gambar yang hitam ini, ya, gambar hitam ini. Gambar hitam ini awalnya di sebelah kiri bawah, lalu putar ke atas. Ini diputar searah jarum jam ya, dia di atas. Maka pada gambar ketiga dia ada di sebelah kanan atas, gambar keempat ada di sebelah kanan bawah. Maka gambar kelimanya nanti kembali ke awal, ke tempat semula, yaitu bagian kiri bawah. Yang kiri bawah di sini hanya A dengan C ya. Yang jelas B dengan D ini saya tidak pilih lagi karena dia ada di sebelah kanan bawah dan kiri atas. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lihat ini. Untuk kiri bawah ada dua gambar, ya, kiri bawah ini ada A dan C. Namun di sini saya lebih memilih C, karena ada garis ini. Sementara pada gambar di atas tidak ada garis miri yang double 2 seperti ini. Hanya ada yang ini teman-teman. Ya. Oke, itu menurut saya teman-teman. Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Oke, nomor 6. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, ya, ini gampang sekali teman-teman. Kita perhatikan dari gambar kotak dan lingkaran yang ada di dalam persegi ini. Ya. Ini persegi yang dibatasi oleh garis diagonal, 2 diagonal. Lalu yang pertama kita perhatikan ini. Gambar kotak untuk gambar yang pertama, persegi 4, segi 4 dalamnya, itu ada di bagian atas, sementara bulatan ada di sebelah kanan. Pada gambar kedua, kotak yang tadi semula yang di atas pindah ke sebelah kiri. Lalu bulatan tadi sebelah kanan pindah ke bagian bawah. Berarti ini putar searah jarum jam, sementara kotaknya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Terus pada gambar ketiga, kotaknya naik ke kiri, sementara bulatan tadi sebelahnya dari bawah pindah ke kiri ya, kotaknya pindah ke bawah. Maka pada gambar keempat, bulatan akan naik ke atas, ya, bulatan akan naik ke atas searah jarum jam, dan kotaknya akan pindah ke kanan berlawanan arah jarum jam. Jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif B. Oke, nomor 7. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, di sini kita perhatikan jumlah bulatan putih yang ada di dalam bangun yang ada. Yang pertama gambar segitiga. Di dalamnya ada 6 lingkaran putih, ya, 6 lingkaran putih. Gambar yang kedua adalah segi 4. Di dalamnya ada 4 lingkaran putih. Dan gambar yang ketiga,
itu bentuknya segi 5 dan 2 lingkaran putih. Kita lihat dari gambar atau mungkin kita lihat dari lingkaran putih, lingkaran di dalam, ini selalu berkurang 2. 6, 4, 2. Maka di sini saya anggap saja ada 0 nanti. 0. Nah, yang 0 di sini ada 2 ya teman-teman. Maka kita ambil saja B ini salah ya. B salah. Maaf ya. Ini seharusnya benar ya. Ini masih benar. C masih benar. Lalu ya. Ini saya salah ya teman-teman, ini PowerPoint, jadi sudah kita lanjut saja. Ya, jadi di sini seharusnya nanti ada 0 ya, tidak ada lingkaran putih di dalamnya. Bulatan putih di dalam tidak ada. Karena ini 6, 4, 2, maka di sebelahnya harusnya 0. Lalu beri kita perhatikan juga bentuk bangun luarnya ini segitiga, segi 4, segi 5. Maka gambar berikutnya pasti segi 6, maka alternatif yang tepat ada pada opsi C. Nomor 7. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, teman-teman bisa perhatikan kira-kira mana yang tepat. Ini mudah sekali. Kita perhatikan yang pertama ini bulatan hitam, kedua bulatan putih, ketiga hitam, keempat putih. Berarti kelima pasti hitam. Maka yang jelas A itu salah, lalu C juga salah. Ya, pasti hitam nantinya. Lalu yang berikut kita perhatikan jumlahnya. Jumlah. Yang pertama ini 1. Yang kedua ini ada 2. Tambah di sebelah kanan. Yang ketiga ini menjadi 3. Ditambah lagi sebelah kanannya lagi, sebelah atas. Keempat itu ada 4. Maka pada gambar kelima nanti ada 5 lingkaran hitam. Dan satunya ada bagian atas. Maka alternatif yang tepat ada pada opsi D. Nomor 9. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, teman-teman, di sini kita cukup perhatikan huruf T-nya ini, panah membentuk huruf T. Yang pertama kita lihat lurus ya, huruf T-nya lurus. Yang kedua ini kunci T-nya lurus juga. Yang ketiga kunci T-nya tetap lurus. Sementara garis yang ini tidak selamanya lurus ya. Ini ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan, ada yang tegak lurus vertikal, ada yang lurus secara horizontal. Ya. Nah kita lihat di alternatif. Kunci yang lurus itu hanya ada pada alternatif C, yang lurus. Kalau ini tidak lurus ya, ada kemiringan berapa derajat seperti itu. Lalu ini juga ada kemiringan sedikit terhadap panah yang T ini. Lalu yang terakhir juga dia tegak lurus terhadap garis ini, bukan dari panah ini. Jadi ini jawaban yang tepat kita lihat pada alternatif C, dia kembali lurus. Oke, itu menurut saya teman-teman. Silahkan kalau teman-teman punya pemikiran lain, silakan beri tanggapan di kolom komentar. Nomor 10. Gambar selanjutnya yang cocok adalah, ya ini gampang juga. Kita lihat pada gambar pertama ini hanya ada, ini sudah tepat ya. Untuk gambar hitamnya sudah pas. Ini sudah pas. Yang berubah pada gambar yang putih ini, yang bagian belakang yang putih ini yang kecil. Yang pertama ini polos, tidak dibagi. Yang kedua dibagi 2. Yang ketiga dibagi 3. Yang keempat kita bagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Maka jawaban yang tepat atau gambar berikutnya pasti dibagi 5 kotaknya nanti. Kita lihat yang ada pada alternatif A. Ya. Oke baik teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.